Halo guys, selamat datang di 1% Podcast. 1% adalah startup life school terbesar di Indonesia yang berfokus pada isu kesehatan mental, pengembangan diri, dan edukasi life skill. So, basically 1% itu ngajarin gimana caranya agar lo bisa belajar dan berkembang menjadi lebih baik, seenggaknya 1% setiap harinya, menuju hidup seutuhnya. 1% Podcast adalah podcast yang ngebahas beragam hal menarik yang mengacu pada kurikulum 1%. Mulai dari fundamentals and basic skills, basic mental and physical problems, self-knowledge, relationship, karir dan produktivitas, filosofi, dan juga pop culture. Pada setiap subtopik yang ada, nantinya itu semua akan dibahas oleh hostnya masing-masing. Dan juga akan dibicarakan sama founder, mentor, psikolog, dan juga pakar yang expert dalam bidangnya. Lo semua bisa ngedengerin 1% Podcast via Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube, dan juga berbagai platform podcast lainnya. So, don't miss out and stay tune karena setiap harinya kita bakalan upload di jam 10 pagi. And that's all, enjoy 1% Podcast. Halo Perseners, kembali lagi di 1% Podcast dengan gue Kiki sebagai host untuk pembahasan kali ini. Kali ini kita akan ditemani oleh seorang konten kreator dari 1%, head of content yang membuat video-video YouTube legendaris itu yang kalian sering bilang bahwa ini relate banget, ini seru banget, ini gue banget gitu. Perkenalkan, inilah Kak Andin. Halo Kak. Hai, aku Andin, head of kontennya 1%. Hai, aku orang di balik video-video itu. Video yang bisa menebak hati para perseners gitu ya Kak. Alhamdulillah kalau berhasil. Kayak setiap gue lihat YouTube itu tuh komennya pasti kayak, ini video relate banget sama aku. Kok 1% kecenayang sih? Gitu. Berarti lo berhasil menebak itu Kak. Lo harus bangga dengan itu. Ya bangga. Aku bangga sama timku juga. Mantap. Nah, pembahasan untuk hari ini sebenarnya berkaitan dengan kehidupan seorang konten kreator dan bahkan mungkin pekerja kreatif secara umum sih. uh, bahwa kita tuh kali ini akan membahas konsep work-life balance dan ya kayak work-life balance tuh kenyataannya seperti apa sih bagi seorang pekerja khususnya konten kreator dan orang-orang pekerja kreatif, dan kalau emang ternyata work-life balance itu sulit untuk diciptakan, ya bagaimana cara kita menciptakannya gitu. Nah, mungkin kita akan langsung bahas dari awalnya deh. Jadi gue mau share dulu nih Kandi. Gue tuh menemukan beberapa, baik itu beberapa tweet di internet, beberapa lecturing di webinar-webinar gitu, bahkan kayak seminar offline pun juga udah ngomong bahwa konsep work-life balance tuh bullshit guys gitu ya. Waduh, kayak gue yang berharapnya kita bisa menyeimbangkan waktu kerja dan waktu libur gitu, waktu kerja waktu rehat gitu tuh tiba-tiba langsung tersindir, langsung triggered kayak kok bisa sih lo bilang ini bullshit gitu. Sebenarnya kenapa sih Kak ada pemikiran seperti itu? Oke, ini sebenarnya kalau boleh cerita dikit, ini ironi juga sih, karena waktu aku kuliah aku pernah buat artikel essay gitu soal work-life balance kayak gimana mencapainya, tapi itu kan teori banget kan waktu dulu kuliah. Sekarang setelah masuk dunia kerja kayak, enggak, ini nggak ada, nggak mungkin tercapai. Uniknya gini, jadi kayak ini kebetulan juga satu hal yang aku pelajari juga gitu lah. Jadi bukan kayak serta-merta work life balance semua enggak, tapi kayak itu suatu hal yang ada proses belajarnya gitu bagi aku sendiri gitu. Jadi waktu aku sebelum kerja 1%, aku juga sempat kerja di media kreatif juga gitu. Apa namanya, tapi bukan di utamanya gitu, bukan yang di umumnya, tapi sebagai support. Itu pun juga minta aku untuk kayak investasi waktu yang cukup banyak juga ke mereka gitu kan. Dari situ aku belajar, aduh kalau kayaknya nih gitu, kayaknya work life balance tuh nggak ada deh karena ini. Tapi setelah aku pikir kayak sebenarnya mungkin kayaknya nggak ada karena selama ini tuh work life balance tuh membuat kita memisahkan work dan life gitu. Kerja dan sama hidup gitu. Kerja dan itu tuh membuat kita mengasosiasikan kerja tuh sakit-sakitan gitu loh. Hidup tuh seneng-senengan gitu. Padahal kan nggak selamanya kayak gitu gitu loh. Oh, oke. Ya kadang, ya nggak sih? Oke, nggak Kadang salah tuh, sih, nggak salah sih. iya, kadang kan di kerja kita ada ya masa-masa senangnya juga gitu. Dan life itu kan nggak selamanya positif gitu, ada negatif-negatifnya juga gitu. Nah dari situ tuh aku mikir kayak kalau misalnya aku beneran misahin gitu, kalau kerja itu A,
life to be itu aku nggak akan bisa dapat kepuasan, nggak akan bisa dapat balance. Kenapa? Karena realitanya gini, kita tuh emang sekarang di zaman saat ini tuh kita hidup so far buat kerja gitu. Well, kayak it's sad gitu loh, tapi kayak kalau misalnya emang kita mau berkembang di sini ya kita kadang-kadang mendedikasikan waktu kita buat kerja gitu. Dan kalau misalnya emang mendedikasikan waktu kita buat kerja, berarti kita harus paham dong. Kalau waktu yang kita habiskan untuk bekerja itu pasti akan lebih banyak daripada waktu yang kita habiskan untuk beristirahat gitu loh. Kasarnya gitu, ini kasar-kasarnya. Oke, Aku kalau kita hidup buat kerja. Kita hidup buat kerja. Oke. Hidup buat kerja berarti kayak kita, oh iya. Ya emang iya. Kayak gue tuh masih mencerna gitu kayak, oh ini somehow agak, otak gue tuh agak denial gitu. Kayak, gak boleh, emang gak boleh gitu. sebenarnya aku ada sih beberapa orang yang bilang kayak enggak kayak gitu, Din. Emang hidup tuh juga harus lebih memang gitu sebenarnya kayak hidup emang lebih. Tapi ketika buat kita para pekerja yang beneran kerja gitu loh. Yang saat ini ya kita saat ini bekerja bukan saat ini untuk misalnya ke sekolah atau kuliah atau gimana. Ya kita kerja ya pasti dedikasikan waktu kita mungkin kayak hitunglah misalnya kita bangun dari jam 9 to 5 gitu lah. Itu pun bukan kerja kayak kita gitu. Kita kan bahkan bukan nggak 9 to 5 ya nggak sih Ki? Kita bahkan nggak 9 to 5 gitu kan. Kita 9 to 9 bahkan bisa kayak 9 to 11. Nah iya kan? Kayak gitu tuh itu adalah sebuah realita yang kita perlu terima juga gitu loh. Kalau 9 to 5 tuh kadang-kadang not exactly 9 to 5 gitu. Tapi yang sekarang yang menurut aku, apalagi dengan kondisi WFH seperti ini gitu kan. Ya sama kita terhubung ya kita pasti akan tetap kerja gitu. Suka nggak sukanya gitu. Walaupun kadang perlu untuk membangun batasan gitu. Batasan kayak oke, jam segini gue nggak mau bales, jam segini gue nggak mau, kalau aku jam segini aku nggak mau buka Trello, jam segini aku nggak mau buka Gdocs gitu. Tapi ketika kita untuk udah mulai menerima nih kalau misalnya ya kerja itu ada sebuah bagian dari hidup kita, mau nggak mau gitu. Suka nggak suka gitu loh. Tapi kita terima gitu. Itu membuat kita jadi lebih paham, oh oke, memang ada dedikasi waktu aku untuk bekerja, ada dedikasi waktu aku untuk beristirahat gitu. Jadi dan ketika kita emang beneran mencoba menjadikan itu bagian dari hidup kita gitu, itu membuat kita jadi kayak apa ya? Mungkin nggak akan mengasosiasikan kerja itu sebagai hal yang negatif-negatif banget gitu. Oke, memang ada negatif ya gitu. Ya, everyone had bad work days kan, kayak ada yang dimarahin bos lah, ada yang misalnya deadline-nya keteteran atau gimana. Tapi nggak dipungkiri juga pasti ada waktu-waktu senang juga gitu loh. Kayak ngobrol sama teman atau misalnya kayak dapat pujian dari atasan atau gimana gitu. Nah, ketika kita melakukan tersebut tuh ngerasa kalau jadi ada perasaan senang dan bangganya sendiri gitu. Dan kadang-kadang kalau kayak gitu tuh menurut aku bersyukur kalau misalnya itu tuh nggak aku berusaha pisahkan benar-benar kayak satu di kotak A, satu di kotak B, enggak gitu loh. Tapi emang ada satu kotak besar gitu sih jatuhnya. Karena ya emang ya itu hidup gitu. Ini sebenarnya juga satu hal yang pernah kita bahas juga di video 1% gitu loh. Yang intinya adalah kadang-kadang pun mau nggak mau juga ini kayak banyak banget analogi mau nggak mau tapi kayak ya memang itu gitu loh. Kan kamu milih jalan ini gitu loh ibaratnya. Ya mau nggak mau harus kamu lewatin, harus kamu lalui gitu. Ada kadang kala ketika kita kerja tuh kita dapat proyek yang proyek itu membutuhkan atensi kita lebih banyak gitu. Ya itu emang kita harus terima gitu. Oke, kalau gitu emang ini mungkin bakal minta gue untuk lembur, minta gue bakal atensinya lebih lebih misalnya dari keluarga. Tapi ada kadang kala juga kita bisa untuk minta keluargaku lagi butuh aku gitu. Misalnya misal orang tua lagi sakit atau misalnya sesimpel kayak ibu minta temenin ke pasar gitu. Ya udah temenin aja yuk. Kalau misalnya emang mau itu dedikasikan waktu kamu untuk nemenin ibu ke pasar atau enggak misalnya dedikasikan waktu kamu untuk merawat orang tua kamu yang sakit gitu. Itu kan suatu hal yang bisa dikomunikasikan daripada kayak kita berusaha, loh tapi kan aku harus kerja 7 jam di kantor, 7 jam untuk ini tuh nggak akan sampai sih sebenarnya menurutku. Berusaha nyampe 7 jam yang pas gitu loh. Karena pasti pada akhirnya mungkin akan ada satu yang ketika kerja tuh lebih banyak, tapi ada juga kadang keluarga atau kayak your life tanda kutip itu lebih banyak gitu. Dan itu suatu hal yang wajar gitu. Oke. Berarti untuk membahas tentang si work-life balance ini pada akhirnya akan berkutat di mau nggak mau, kayak kita realistically speaking ya Kak, bahwa ya emang realitanya seperti ini gitu. Dan apalagi dengan kehidupannya semakin terhubung ya mohon dimaklumi pasti akan terjadi kayak kerja lo akan lebih banyak atau bahkan lo luang lebih banyak tergantung masa-masanya itu ketika pekerjaan lo menuntut lo untuk mendedikasikan waktu lebih banyak ke dia ya udah gitu banyakin ke kerjaan gitu tapi nanti akan ada kerjaan lo yang somehow kurang gitu kan jadi kayak ya lo bisa relax sejenak terus mendedikasikan waktu lo ke keluarga gitu atau kalau emang
berarti atau kalau lo membutuhkan waktu untuk ke keluarga atau ke kehidupan lo, sedangkan pekerjaan juga emang masih banyak, ya berarti lo harus benar-benar netapin batasan, kali ini gue ke keluarga gue dulu atau ke urusan gue dulu, baru gue ke kerjaan gitu. Iya sih. Karena emang ya nggak tahu sih, kalau gue boleh sharing tuh kayak emang orang-orang tuh somehow masih ada yang mikir, kamu bukannya harusnya kerjanya jam 9 sampai jam 5 gitu. Kayak Iya, ngapain sih habis maghrib kayak gini masih heeh, kerja gitu. Apalagi kayak bener, orang tua kita nggak sih Kak heeh, Andin? bener Kayak bener itu kayak orang tua nggak banget. begitu mengerti, tentang kehidupan pekerja kreatif itu kan, kayak suka aja gitu kayak, Kak, kok kamu kerja terus sih? Kayaknya ibu lihat kamu bikin konten mulu dari tadi gitu, kayak kamu ngapain aja gitu, kayak nggak ada istirahatnya apa, ini jam 9 malam loh ya. Bener bener Ini banget. pengalamanku juga sih, jadi kayak padahal kayak aku tuh juga sama seperti sih Kak, kayak juga mikirnya tuh work life balance tuh bisa gitu pas kuliah tuh kayak ini waktu belajar gue, ini waktu tidur gue, kayak ya tapi makin kesini sini juga perkuliahan makin sibuk gitu kan, kayak ya udahlah ya gitu. Dan pas gue jadi fresh grad udah mulai kerja lah, kok makin shock lagi gue, ada apa ini? Kak, tapi gue mau nanya deh, kalau dari sudut pandang lo sendiri Kak, dan ini sebenarnya bisa aja sih kalau sangkut pautin ke teori dan semacamnya. Lebih baik kalau kita menjadi seseorang yang ekstrim ke workaholic atau ekstrim ke laid back sih? Kalau dari lo sendiri, Neither. Ini sebenarnya sangat apa ya? Mungkin sangat hipokrit gitu. opinionated gak sih, kayak lebih ke opini gitu ya jadinya? Kayak agak sih Tapi hipokrit bahkan kayak gue kepo aja sih sebagai orang yang content creator banget nih Kak Andin nih. Lo lebih ke yang workaholic atau ke laid back sih? jujur at belakangan at some point tuh workaholic banget gitu. At some point gitu. Tapi belakangan kayak kemarin aku ulang tahun tuh 90% pesan yang aku dapat adalah isinya Andin please istirahat gitu loh. Itu 90% ucapan sama pesan dari semua orang tuh Andin please istirahat gitu. Jadi kayak itu buat aku mikir kayak, "Hah?" gitu. Kayaknya ini harus istirahat gitu. Cuman uniknya sih gini menurutku. Kalau pekerja kreatif tuh kadang tuh kita tahu kita punya waktu di mana otak kita jalan, ya nggak sih? Otak kita paling kreatif, otak kita bisa Apa tuh namanya, optimum working hour iya, bukan sih? optimum working hour dan lucunya itu kadang-kadang Oke. optimum working hour kita tuh kadang-kadang malam gitu. Itu kayak satu hal yang aku pelajari banget gitu loh, kayak bukan pelajari banget tapi kayak aku pelajari buat diriku sendiri gitu. Kayak dulu-dulu aku waktu pas awal intern kayak aku beneran baca 9 to 5, 9 to 5, 9 to 5 gitu. Tapi makin ke sini tuh karena yang dulunya itu agak sedikit korporat sekarang lebih agak kreatif itu adalah enggak ini mungkin nggak apa-apa 9 to 5 tapi kayak 9 to 5 ini aku nggak bisa beneran untuk ngebuat konten gitu. Oke nggak apa-apa buat nge-review buat apa tapi nggak bisa beneran ngebuat itu jam berapa jam 10 sampai jam 11 gitu. Tapi kan kalau 9 to 5 itu kan berarti kita perlu untuk apa ya? Kita kan juga perlu sadar diri gitu loh. Maksudnya kita masih tinggal sama orang tua, kita juga masih mungkin ada teman-teman juga yang udah berkeluarga atau gimana, kita perlu menyediakan waktu buat mereka. Nah, ini mungkin salah satu tipsnya adalah make your designated time gitu loh. Kalau emang tahu kamu optimum working hours adalah malam kayak jam 10, jam 11 ya berarti waktu jam 7 sampai jam 9 itu adalah gunakan sebaik-baiknya untuk keluarga gitu. Ya udah jangan buka WhatsApp, nggak usah buka Trello, tutup aja laptopnya gitu loh. I Putuskan gitu see. loh. Jadi kayak designated your time gitu. Begitu juga kalau misalnya 9 to 5 yang sekarang kan kita kebanyakan WFH kan ya. Nah, aku kalau strategiku adalah kadang-kadang 9 to 5 tuh kalau misalnya ada meeting kalau misalnya kayak in between meetings aku bisa kayak take a break gitu, aku bakal kayak turun ke bawah, nyapa orang tua, duduk bentar 10-15 menit, terus naik lagi ke atas gitu loh. Jadi itu tuh a way untuk kayak tetap connect gitu sama keluarga gitu. Tapi juga berusaha untuk tetap menjaga apa ya, kalau kasarnya mungkin menjaga untuk nggak terlalu terjerumus ke workaholic itu dan akhirnya jadi sakit, akhirnya jadi stres, burnout atau gimana gitu loh. Jadi kayak kalau aku sekarang tahu dulu waktu aku produktif tuh kapan sih gitu. Kayak waktu produktif aku misalnya itu jam 9 sampai jam 12 itu produktif. Jadi aku bisa nge-review, aku bisa nulis dikit-dikit gitu. Entar jam 1 sampai jam 3 itu aku waktu sama sekali nggak produktif gitu loh. Sama sekali. Nggak bisa mikir gitu, nggak bisa nge-produce ide-ide gitu. Jadi itu waktu yang paling buruk untuk duduk dan untuk ngetik gitu. Jadi habis itu kayak gimana ya udah kita kerjain aja hal lain kayak misalnya untuk nge-manage tim, ngajak ngobrol bawahan atau misalnya ikut apa namanya
waktu buat meeting, waktu buat meeting bareng. Jadi tuh make your designated time. Jadi karena tahu gitu. Karena walaupun emang kadang-kadang bilang, ih gue nggak bisa mikir di jam segini, kalau gue kayak daripada mikir, gue nggak bisa mikir jam 1 sampai jam 3, gue orang nggak berguna gitu. Mending kita mikir, oke gue nggak bisa mikir dari jam 1 sampai jam 3. Waktu gue bisa pikir tuh kapan ya gitu. Ya udah jam 1 jam 3 kita alokasikan buat hal lain gitu. Misalnya buat istirahat, jadi buat compensate ntar malam gitu misalnya. Jadi kayak Oh, ngerti. jago-jago Ngerti. kita untuk masuk ini designated time kita tuh kapan sih, dimana kita bisa berpikir, bisa produktif gitu. Dan kalau misalnya emang waktu itu nggak produktif, apa yang bisa kita pakai gitu. Misalnya kita bisa pakai buat meeting gitu, buat ikut meeting, atau misalnya buat check in sama anak, sama bawahan-bawahan gitu kan juga bisa gitu. Tetap produktif, tapi mungkin produktifnya nggak bentuk kreatif, tapi produktif yang ya buat manajemen gitu-gitu sih. I see. Berarti emang kan tadi emang work life balance nggak bisa tercipta benar-benar balance gitu. Tapi antara workaholic atau laid back emang ya mendingan ya kita tahu takaran kita nggak sih jadinya. Tahu takaran kita dan misalkan kita emang butuh untuk istirahat ya udah gitu, kita coba untuk istirahat, dan untuk kerja sendiri ya temukan optimum working hour kita dan sediakan kayak ibaratnya sediakan waktu atau design your time untuk bekerja dan design your time untuk rehat juga. I see. Karena kan kadang kayak kita nggak bisa beneran 7 jam kerja, 7 jam istirahat gitu. Kalau kan bohong juga kalau misalnya kita 12 jam kerja, kita kayak butuh 12 atau misalnya gini, kasarnya gitu, misalnya kayak 15 jam kerja gitu, misalnya kayak lagi hektik banget 15 jam, pas beneran fokus kerja, ya ini semoga nggak kerja beneran, semoga nggak ada juga yang ngalamin kayak gitu, tapi kayak 15 jam juga untuk nggak kerja itu kan mustahil 30 jam, nggak ada 30 jam sehari gitu loh. Iya sih, bener banget. Aduh ya ampun, perseners jangan sampai kalian kayak gitu ya perseners. Kalau kalian yang butuh istirahat guys. Please, minta istirahat please. Itu yang aku pelajari, kayak oke ternyata aku butuh istirahat gitu loh. Aduh, parah banget. Ya udahlah kalau begitu. Kayaknya emang berarti kalau kita simpulin untuk obrolan sejauh ini, berarti work-life balance itu memang sebenarnya cukup bullshit. Tapi ya memang nantinya kita harus mendesain waktu untuk kita istirahat, untuk kita kerja, dan ya mau nggak mau kondisi dunia saat ini mengharuskan kita untuk lebih banyak kerja daripada kehidupannya gitu kan. Kayak lebih, karena menurutku lebih ke maximize your time gitu loh. Jadi kayak ketika waktunya kerja, ya udah ketika kamu bilang kayak aku jam 9 sampai jam 12 tuh waktu aku bisa kerja, ya udah kerja gitu loh. Nggak usah, misalnya kayak nggak usah buka HP, nggak usah prokras, nggak usah scrolling Twitter, ya udah kerja gitu. Tapi kalau misalnya jam 1 sampai jam 3 aku kurang produktif nih gitu, ya udah itu mungkin bisa waktu buat istirahat, buat nafas sejenak gitu. Buat ya ngobrol sama keluarga bentar, habis itu nanti kerja lagi itu juga bisa gitu. Tapi ntar malam, aku malam juga misalnya jam 10 sampai jam 12 itu juga kebetulan waktu di mana bisa berpikir gitu, bisa produktif, ya itu lakukan juga, tapi ntar fokus juga di situ gitu loh. Jadi menurutku kayak maximize your own time. Nah ini kan tapi itu waktu aku, waktu teman-teman juga pasti beda, waktu Kiki aja mungkin beda gitu loh. Nah itu find your own pace gitu aja sih menurutku. Dan beneran ketika aku bilang, ketika waktu istirahat itu istirahat gitu. Beneran istirahat, tidur atau apa gitu. Maksudnya itu biar ngejamin juga kalau misalnya itu tuh kalian bilang ke otak kalian kayak, ini gue mau shutdown dulu gitu loh, gue mau istirahat, gue mau apa, please kalau gitu jangan misalnya kayak buat batasan jangan bales chat, jangan buka apa, ya udah allow yourself untuk kayak late response gitu, karena itu waktu kamu lagi nggak kamu buat batasan kayak jam segini aku nggak mau kerja, tapi nanti mungkin jam segini aku mulai bisa kerja lagi gitu, kalau emang kayak gitu, tipe yang kayak gitu. Tapi kalau kamu tipe yang beneran strict 9 to 5 ya juga nggak apa-apa, karena ada juga orang yang kayak gitu. Tinggal beneran menurutku maximize it gitu loh. Ya udah kalau emang 9 to 5 dan kamu produktif 9 to 5, ya udah maksimalkan 9 to 5-nya. Tapi kalau kamu yang kayak aku yang kayak kadang-kadang jam 9 sampai jam 12 produktif, jam 1 sampai jam 3 enggak, entar jam berapa itu baru produktif lagi, ya itu ada suatu hal yang perlu diinin juga, yang perlu dipahami dan ya ini emang apa ya, emang misal nggak bisa juga kan kalau kita maksa buat kreatif ketika jam kita ngantuk gitu loh sebenarnya. Jadi ya udah maximizing aja, kayak ya udah maksimalkan. Kalau jam 11 itu ya udah compensate gimana, misalnya lebih selesai awal gitu, jam 4, jam 5 udah kelar, tapi ntar jam itu nanti buat ngeganti jam 10-nya gitu sih. Kayak jago-jago aja kayak nyelip-nyelipin gitu loh, nyelip-nyelipin jadwal. Bener. Kerasa, kebayang. Oke. Kak Andin, aku sendiri cukup kepo deh. Kan selain sebagai head of content nih,
kan diri sendiri kan juga sebagai mentor di 1% gitu ya, pernah jadi mentor dan pasti harusnya Kak Andi juga masih aktif sebagai mentor saat ini gitu kan. Nah, boleh dong sharing-sharing pernah nggak sih nemu menti yang kayak gini gitu masalahnya kayak aku tuh bingung Kak dengan work life balance-ku atau kayak aku tuh pengennya nah, kayak gimana sih tuh Kak ceritanya dan mungkin ada pengalaman terunik yang terkait mentoring tentang bahasan ini dan gimana Kakak menanggapi itu gitu dengan ya kenyataan bahwa emang work life balance tidak adalah bullshit gitu. Jujur aku kalau mentoring itu setahu aku nggak banyak ngambil yang kayak dia struggle with work gitu loh. Ngambil cuman bukan yang kayak work life balance gitu areanya. Area aku kebanyakan kayak mengenal diri, tapi ada beberapa yang kayak bilang kayak ngerasa nggak produktif waktu bekerja gitu, ada beberapa yang kayak gitu loh. Dan saranku adalah kembali lagi kayak ya udah know your pace gitu loh. Kayak waktu itu kayak kemarin ada dapet ini kayak unrelated work life balance sih, tapi ini kayak masuk ke know your pace itu adalah dia merasa nggak kenal sama teman-teman kantornya gitu. Teman kantorku tuh siapa sih gitu, dia nggak berani deketin juga gitu. Setelah digali-gali emang ternyata dianya sendiri tuh nggak paham gimana cara approach-nya gitu loh. Dan dia nggak paham buat aku tuh cara approach yang baik ke orang tuh gimana gitu loh. Jadi kayak present themselves gitu. Jadi itu kayak balik lagi ke mengenal diri sendiri gitu sih. Nah itu emang area expertise aku gitu kalau di mentoring kayak bagaimana caranya mengenal diri sendiri. Nah ini kan work life balance juga gitu loh. Kayak tadi aku banyak ngomongin soal garis merahnya adalah kenali workplace kamu gitu. Kenali kapan waktu kamu produktif, kapan kamu enggak gitu. Dan jujur kalau cerita work life balance tuh di mentoring jarang banget, tapi aku sering dapet kalau misalnya ngobrol santai sama beberapa temanku yang juga kerja gitu loh, dan mereka ngomong gitu kayak, "Jin ini kenapa ya work life aku nggak bisa ini, nggak bisa susah capai work life balance atau apa." Terus kayak aku selalu bilang, kamu tahu nggak sih kalau work life balance tuh padahal pada aslinya adalah bullshit," gitu. Entar Itu mereka kayak shock kenyataan dulu. pahit buat mereka gitu nggak sih Iya, jadinya? dan tapi lucunya kayak kadang-kadang kalau aku bilang itu mereka ketawa terus kayak bilang, "Ya tahu kok, paham," gitu, "tahu kok kenapa," gitu. Ya ampun, itu berarti pada akhirnya berbalik pada nature manusia yang memang denial. Iya, jadi akhirnya mereka update kayak lebih memilih untuk gimana cara mereka manage waktu mereka gitu sih, kayak jadi dan aku ngasih advice-nya juga gitu, ya udah kalau misalnya emang kamu mau fokus kerja jam segini, ya udah fokus kerja jam segitu gitu, tapi kalau misalnya emang enggak, ya udah nggak usah paksain kayak istirahat, tiduran, atau apa, gitu-gitu juga perlu dilakukan gitu. Istirahat tuh emang menurutku tuh salah satu hal ini kayak kalau misalnya ada temanku yang dalam kayak pasti mereka ngetawain aku gitu karena aku jarang istirahat gitu. Tapi kayak Menelan ludah sendiri. iya makanya tapi beneran jujur tuh kalau istirahat tuh salah satu hal bentuk di mana emang itu tuh ibaratnya gini, istirahat tuh salah satu hal yang akan buat kamu lebih produktif gitu loh. Jadi kalau misalnya kamu, enggan istirahat karena takut nggak produktif, mindset-nya tanamkan istirahat tuh akan ngebantu kamu produktif gitu. Nah, perseners, tekankan itu perseners. Istirahat bukan berarti lo lemah ya perseners. Istirahat malah bisa membuat lo produktif, guys. Jadi kayak kalau misalnya emang teman-teman mau, kayak tadi, kayak kalau misalnya aku ketika udah dibilang kayak, dia kayaknya emang perlu istirahat gitu. Eee, cuman kan kadang, kadang kita juga perlu untuk ngatur gitu kan, oke kalau gitu mungkin yang teman-temanku nggak lihat ada kadang in break tuh in between work gitu loh. Jadi kayak, tadi jam 1 sampai jam 3 ada aku dikit wind down, kadang-kadang tuh nyuri waktu power nap gitu kadang kalau misalnya emang tahu malam atau sorenya nanti tuh bakal penuh gitu kan, aku kayak nyuri waktu tidur siang kayak 20 menit gitu. Kayak gitu-gitu yang perlu untuk, dicoba juga gitu loh, karena aku tahu aku bisa power nap gitu, kan ada beberapa orang yang nggak bisa kan. Aku orang yang bisa power nap, jadi ya udah aku beneran strict, jam segini sampai jam segini aku tidur, nanti aku bangun habis itu aku misalnya ikut meeting atau aku misalnya nanti mulai nge-review tulisan anak-anakku atau gimana, ya habis itu apalagi gitu. Jadi pertama tadi kayak kenalin waktu produktifnya, kenalin waktu ketika kamu capek, ya udah istirahat gitu sebenarnya. Itu literally kayak tanda titik, kayak istirahat titik gitu. Karena kan ya kita kan pekerja kreatif tuh beneran mengandalkan kreativitas kita gitu. Dan yang aku dapat ada kalau misalnya kita ngeladenin kreativitas kita terus-menerus tapi nggak istirahat tuh yang juga agak bahaya gitu. Maksudnya gimana ya, kayak, pernah nggak sih kayak kalau misalnya kalian lagi dapat ide gitu, banyak banget gitu, terus tapi kayak tubuh kalian capek gitu. Itu suatu hal yang kadang tuh kita frustasi sendiri gitu, kayak, "Aduh gue lagi capek, gue lagi," tapi ide gue dateng gitu. Itu mungkin salah satu hal yang butuh,
dicek lagi gitu, oke, kayak ini check in ke diri sendiri gitu loh, kayak, ini gue apakah saat ini tuh gue sanggup atau nggak sih untuk duduk dan untuk ngerjain di laptop gitu. Kalau misalnya tubuh bilang enggak, ya udah nggak usah, atau aku biasanya kalau kayak gitu tuh beneran ambil HP, aku tulis apa yang aku pikirkan, terus aku tinggal tidur gitu. Dan ntar besok pagi ngecek kayak, nulis apa kemarin gitu, epiphany-ku apa kemarin gitu. Ya kadang-kadang tuh emang pekerja kreatif tuh kayak gitu, kayak kita harus terima juga kadang-kadang tuh inspirasi gitu, kayak waham datang ketika kita lagi capek gitu. Nah, menurutku sendiri sih ada berapa pendapat sih, kayak ada yang kayak gitu langsung bangun langsung ngetik gitu, epiphany wah gitu. Tapi ada juga yang kayak, ya udah kayak aku yang kayak ngambil HP gitu karena capek banget gak bisa bangun, ketik aja semampunya, terus tidur lagi dan berharap besok pagi muncul gitu, besok pagi masih ada gitu. Menurutku balik lagi kalau misalnya, ya know yourself, know your limits juga gitu sih. Ya tapi tadi kalau misalnya emang sanggup buat duduk dan menurut kamu akan baik-baik aja, ya udah lakukan aja gitu. Konsekuensinya ya kurang tidur gitu, ya itu kan konsekuensi yang kamu perlu tanggung gitu loh. Iya kan pada akhirnya. Ini kan kayak setiap each choice that you make itu ya has consequences dan itu yang kamu tanggung kan. Karena itu kan kamu yang ambil sendiri gitu. Jadi ketika misalnya kayak tadi kamu emang memilih buat bangun dan buat ngerjain terus kamu pagi bangun telat dimarahin, ya itu konsekuensinya gitu. Sayangnya itu kayak memang sangat pahit sepertinya kenyataan kerja seorang pekerja kreatif, dan ya memang gue pun nggak bisa deny gitu sih, kayak ya emang kenyataan. Kalau misalkan gue boleh sharing, emang ada sih kasus-kasusnya, kayak bahkan ya gue sendiri kan juga termasuk ngelit di Instagram gitu kan, dan ya pas gue review tuh gue bahkan sampai menyadari ini kenapa kok konten agak berantakan kali ini, dia biasanya nggak kayak gini. Gue tanya dong ke dia kayak, lo kali ini lagi nggak mindful ya? Iya kayaknya ya udah lo istirahat dulu, kalau enggak ya udah boleh deh. Butuh banget soalnya. Mungkin itu kayak realita. Ini kayak uniknya, aku juga pernah dapat beberapa menti yang pekerja kreatif gitu kan, dan kadang aku bilang kayak, ya suka duka pekerja kreatif ya emang kadang ya itu tadi motivasi atau inspirasi atau waham itu tuh datang kadang-kadang tuh di waktu yang nggak dikira-kira gitu. Nah, balik lagi kita, mau kita ladenin atau enggak gitu. Kalau mau ladenin ya tanggungin juga konsekuensinya gitu loh. Baik, karena kan tadi keputusan itu adalah berbalik, kita lagi yang memutuskan gitu. Kalau ya udah emang kalau misalnya berharap apa tadi ya, kalau misalnya emang kamu sanggup buat duduk dan ngerjain gitu dan nulis atau misalnya dan gambar gitu, ya udah lakukan, tapi konsekuensinya adalah mungkin waktu tidurnya habis atau misalnya jadi ngantuk, jadi bisa ada kemungkinan ketiduran. Tapi kalau misalnya emang enggak, milih buat tidur dan kamu catat seperlunya, ya ada kemungkinan besar pagi besok kamu baca catatannya bingung gitu. Itu konsekuensi gitu. Menurutku pribadi lah tinggal untuk tadi sih, kayak kan sekarang kamu tahu kayak pelajari itu waham tuh datangnya jam berapa gitu, karena waktu dia tuh datang kapan gitu. Nah, ketika kapan tuh ya baru bisa kamu mulai plotting gitu. Misalnya oke, dia datang jam 10 malam gitu. Kayak itu yang aku pelajari waktu karena aku sempat freelance juga. Awalnya tempat jabatannya freelance gitu kan 1%. Jadi kayak aku berani ngerjain pekerjaanku itu tuh malam, dan di situ aku belajar kalau oh iya nih gue kalau otak kreatif gue tuh nyala malam gitu. Ya udah kalau gitu maksimalkan bisa kayak aku mendedikasikan waktu 2 jamku itu, 2 jam misalnya jam 9 sampai jam 11 waktu itu, aku bahkan sempat jam 11 atau jam 12 itu waktu buat nge-review, buat baca-baca, buat bikin outline atau apa tuh, karena ya memang waktu produktifku jam segitu gitu. Ya itu ada konsekuensi yang aku perlu terima juga karena ngambil freelance gitu. Aku punya 2 kerjaan, ya itu konsekuensi yang aku terima juga gitu, ya aku siap. Menurutku tadi balik lagi ke your choice gitu sih. Ya it's your choice, it's your consequences gitu. Wow, kayak gue sebagai pekerja kreatif kayak merasa ini sebenarnya insightful, tapi otak gue kayak mendinai juga, kayak lo tuh istirahat, tapi kayak ini insightful ya. Ini datang dari orang yang kemarin ulang tahun disuruh istirahat sama 90% teman-temannya. Lo tuh bener-bener ini ya, kayak bener-bener di chat kayak HBD ya, istirahat guys. Kayak bener-bener segitunya Kak. Misalnya kayak happy birthday atau apa, semoga panjang umur, semoga sehat selalu, please istirahat gitu. Endingnya pasti istirahat. Astaga. Guys, para perseners, please kalau misalkan kalian mau share podcast ini di Instastory, please share juga pengalaman kalian, tag @1%official, karena gue kepo banget kalian gimana ketika mendengar ini.
Kayak bahkan pembicara kita di podcast ini tuh kayak sampai diingetin untuk istirahat, guys. Kayak gue pengen tahu gimana kehidupan kalian juga sebagai pekerja kreatif, para perseners. Gue nunggu kalian untuk nge-share at 1% official. Oke, gue akan lihat satu-satu komentar kalian. Boleh. Ada bener-bener lah. Kak, kalau gitu sebenarnya gue udah kebayang sih bahwa ya untuk bisa menyeimbangkan hidup kita sebagai content creator atau even pekerja kreatif, ya sebenarnya kan pertama kita harus knowing ourselves kan, kayak optimum working hour kita gimana, terus cara kita bekerja tuh seperti apa, apakah tipikalnya nyatet atau tipikalnya ngomong tuh gimana-gimana gitu kan. Dan lalu setelah kita tahu optimum working hour itu berarti kita mulai coba untuk desain our time gitu kan, kayak kapan kita kerjanya di optimum working hour itu haruskah kita bekerja atau kayak maksudnya kayak haruskah bekerja itu dalam artian kita harus banget nggak sih ini kerja padahal jamnya udah jam 11 malam gitu loh, atau ya kita bisa sedikit-sedikit tulis atau sedikit catat rekamin suara kita gimana gitu, habis itu tidur dan pada waktu tertentu ketika kita udah recharge gitu. Ibaratnya kayak misalkan optimum working hours kita harus jam 11, tapi kita butuh banget tidur. Jadi kita baru bangun jam 2 pagi dan ya udah jam 2 pagi itu kita kerja dan kita udah ada backupan seenggaknya gitu. Dan paling kita harus tentukan kan design our time-nya gimana. Dan untuk Ya tadi rehat-rehat sih. ke orang dan rehat-rehat juga kayak selip-selipin waktu, kayak misalkan untuk ngunjungin orang tua berapa menit, power nap berapa menit gitu. Nah, tapi kan kayak untuk pekerjaan seperti maksudnya kayak untuk cara kerja seperti ini tentu sangat menguras energi ya Kak, dan gue nggak tahu sih apakah ada cara lain selain power nap gitu, tapi ada nggak sih hal-hal kecil selain power nap ini yang gue maksudnya yang bisa kita lakukan untuk compensating dampak negatif dari kita terlalu sibuk kerja gitu Kak. Dan kalau dari lo sendiri tuh gimana sih selain power nap itu tuh untuk compensating energi lo yang selalu habis ini? Kayak ini gue juga notice lo pernah ngomong kalau diri lo tuh ringkih kan. Kayak gue tuh kepo gitu loh, kayak Mbak ini Marcelo sekali harus tahu seorang Kak Nabila Isnandini ini yang membuat konten-konten ini ternyata dia tuh sebenarnya ringkih guys. Tapi dia sekuat itu gue gak pernah lihat dia sakit kecuali beberapa hari terakhir. Coba lo share deh share ke sini, share di podcast ini kayak gimana, how you compensate your drain energy ini gitu. Pertama batasan sih, jujur. Kayak beneran pertama adalah misalnya kayak gini, kalau emang malam itu aku nggak mau kerja gitu, ya udah aku nggak akan kerja gitu. Misalnya malam itu tuh aku udah beneran bilang dari awal, oke gue malam nggak mau kerja gitu. Padahal aku tahu itu optimum working hours aku, tapi aku capek gitu. Aku paham, ini gue lagi capek, gue kayak nggak sanggup kerja gitu. Ya udah, kalau nggak kerja bisa ngapain? Misalnya istirahat gitu. Entah istirahatnya itu sesimpel ya udah berhenti tidur lebih awal atau mungkin aku berani telepon temanku, aku ngomongin sampai ya aku cerita ke orang gitu. Jadi buat batasan kalau misalnya emang kamu nggak mau kerja gitu, dulu lakukan gitu. Jangan tiba kayak, aduh nggak mau kerja tetap buka Gdocs, nggak mau kerja tidak. Astaga, I can relate, kayak pengen jalan-jalan. Bener-bener kayak ini gue mau sharing, bener-bener kayak gue makan sushi tei buat me time, tapi tetap buka Trello. Nggak gitu, nggak me time jadinya, tetap akhirnya work time gitu loh. Maksudnya jadi buat batasan bagi diri lo sendiri, tapi paham juga konsekuensinya gitu. Ya udah aku paham kalau konsekuensinya adalah ya berarti nggak bisa nge-review, nggak bisa bikin outline gitu. Ya udah terima aja, kayak itu ada konsekuensi aku bisa tanggung atau enggak gitu. Kalau misalnya pas ngecek deadline kayak ternyata bisa nih gitu, ya udah take your day off gitu. Maksudnya itu jadi kayak aku pertama kali banget adalah buat batasan gitu. Dan emang buat batasan itu emang suatu hal yang mungkin nggak akan langsung mudah bagi semua orang, tapi itu ada suatu hal yang bisa dilatih gitu. Kayak tadi, seenggaknya buat batasan buat diri sendiri dulu deh, daripada buat batasan buat ke atasan atau ke rekan kerja gitu. Daripada kayak bilang kayak, Pak jangan, misalnya kayak, Pak jangan chat saya di atas jam 9, kan nggak kayak gitu juga gitu loh. Kayak sebenarnya kita punya, sebutannya punya kemampuan juga, punya freedom gitu, mungkin punya hak juga gitu untuk membuat buat diri kita sendiri. Kalau kita emang bilang mau istirahat, ya udah beneran dedikasikan waktu itu untuk istirahat gitu. Kayak kalau aku beneran kalau aku selesai kan jam 6 gitu kan. Jam 6 baru bisa kayak tarik nafas, terus kayak ya udah selesai, turun di bawah makan malam. Nah itu aku beneran HP aku tutupin gitu, nggak akan aku buka gitu. Laptop aku tutup, nggak akan aku buka. Itu beneran dedicated time aku buat istirahat, buat
ngobrol sama keluarga. Kalau buka pun, misalnya kayak main HP pun aku nggak akan buka WhatsApp, balas WhatsApp tuh apa gitu. Mungkin kedengarannya kayak irresponsible nggak sih? Kayak mungkin bagi beberapa orang mungkin ya, tapi bagi aku nggak, karena itu adalah suatu hal yang bikin aku tetap produktif, seenggaknya bikin aku nggak cepet ringkih gitu loh jadinya. Karena aku tetap berusaha untuk ngejaga tapi ini bukan berarti aku kayak mengambil kayak ini waktu kerja, enggak, tapi lebih ke arah aku batasan butuh istirahat gitu. Karena ya aku manusia gitu, aku bukan robot yang bisa 24/7 juga kan. Minimal minimal aku beneran kayak bikin, "Oke Din, ini lo jam," lo udah bilang lo tutup, kayak misalnya kayak atau enggak jam 4 gitu, misalnya jam 4 aku udah selesai kerjaan, terus aku nggak mau diganggu, misalnya aku mau main badminton sama adekku, ya udah jam 4 sampai jam 5 atau aku beneran blok gitu, jangan ganggu gitu. Nggak akan buka HP, nggak akan buka apa gitu. Jadi itu beneran tadi, make your time, apa namanya, kayak maximize it gitu loh. Ya udah jam 4 sampai jam 5 main badminton aja gitu. Jam 5 sampai misalnya jam 6 sampai jam 8 ya udah makan malam sama keluarga, ngobrol sama ibu, apa namanya, ngobrol sama adik gitu-gitu gitu loh. Dedicated gitu loh. Oke. Oke, selain membuat batasan, lalu apa lagi Kak yang biasanya bisa lo lakukan? Kedua ya cari support sih. Itu klise banget. Oke, gimana? Can you elaborate? Enlighten me please. Literally klise banget, tapi itu yang buat aku cukup bertahan gitu loh. Jadi karena kadang-kadang kalau aku capek tuh aku beneran kayak tarik satu temanku, kayak, "Lo ada waktu buat dengerin gue nggak?" Gitu. Kayak nggak usah apa, kadang aku bilang kayak, "Lo nggak usah ngomong deh, gue aja yang ngomong, lo cukup dengerin aja, atau nggak lo mau dengerin sambil main HP, sambil sambil ngapain nggak apa, tapi dengerin gue butuh outlet gitu loh, keluarin gitu." Tapi keluarin ini tuh bentuk yang misalnya bukan kayak mencak-mencak gitu, tapi lebih ke arah kayak, "Aduh gue lagi capek kenapa ya?" Gini. "Oh kayak gue capek karena kayak gini gini gini, kalau menurut aku gue ngapain ya kira-kira?" Gitu. Jadi kayak lebih ke analisis diri, tapi kayak ada yang mendengerin gitu aja sih. Dan ini menurutku cara yang cukup efektif, karena dari situ aku belajar kayak sebenarnya apa yang salah sih gitu. Misalnya kenapa hari aku capek banget gitu. Atau kenapa sih hari ini kayak misalnya kayak kenapa hari ini kayak semuanya all gone wrong gitu. Ada nggak sih halnya? Jadi itu karena aku daripada aku pikirin di kepala gitu. Ini aku keluarin gitu. Keluarinnya dalam bentuk ada orang yang ada yang nulis, ada yang misalnya ngomong keras-kerasin, tapi aku beneran ngomong ke temanku dan aku bilang dari awal, "Lo kalau misalnya dengar gue ngerant atau misalnya dengar gue lagi cerita, itu nggak usah panik, nggak usah apa namanya, nggak perlu untuk lo semuanya lo komentarin, tapi gue butuh buat denger, gue butuh outlet, dan kalau misalnya menurut lo itu lo mau masuk mau ngasih saran tuh nggak apa-apa gitu loh." Jadi kayak beneran outlet gitu misalnya. Dan itu aku lakukan, dan itu ternyata di aku cukup apa ya, cukup efektif, dan karena teman-temanku tahu aku hobi banget analisis diri sendiri, jadi mereka juga ya udah gitu. Mereka kadang-kadang, gitu sambil main HP, kadang-kadang apa namanya, kalau teleponan gitu nge-Zoom gitu, misalnya dia sambil main, sambil ngegambar, dia sambil apa, sambil dengerin gitu, kayak, "Oh iya kayak gitu ya," gitu sih. Itu kayak klise banget, tapi itu menurutku salah satu hal yang bikin aku bertahan, karena kadang-kadang akhirnya, mereka kadang-kadang suka ngasih kayak, "Semangat ya Din, jangan lupa istirahat," atau nggak, "Semangat ya Din, semoga tadi selalu ngobrol lo agak enakan," gitu-gitu. Itu kayak, eee, the things that kayak kept me sane gitu sih menurutku, kayak support tuh seperlu itu gitu. Oh, the importance of support system itu berarti bisa compensate itu ya Kak, compensate Iya, energi lo yang terbuang itu. karena mungkin dalam hal ini bukan kayak aku dapat energi dari mereka, dapat sih, cuman mungkin, gimana ya mungkin jelasinnya, lebih ke arah aku ada waktu untuk kayak mengeluarkan seluruh pikiran ada di kepalaku gitu loh. Jadi kayak misalnya tadi kalau misalnya kita apa namanya, ada bad work day gitu, itu kan kayak kadang-kadang tuh kita taruh aja di kepala kita kayak, "Aduh kenapa kayak gini ya, aduh kenapa kayak gini." Nah aku tipe yang kalau aku biarkan itu di kepala tuh aku bisa overthinking sampai jauh banget gitu. Nah daripada aku overthinking, aku beneran kayak keluarin aja, muntahin aja semuanya kasarnya gitu. Bahasa kasarnya kayak muntahin aja dulu, kayak, "Sekarang kamu cari tahu kayak kenapa kamu merasa kayak gini," gitu. Dan alhamdulillah teman-temanku juga pada paham aku orangnya kayak gimana. Kayak orang yang suka analisis diri, orang yang suka apa gitu, ya udah kayak mereka coba untuk mendengarkan gitu. Entar, ya itu kan namanya lagi kalau pertemanan ya two to tango gitu. Jadi kayak kalau misalnya mereka dengan aku, entar aku juga dengerin mereka atau ngebantu mereka gitu sih. Kayak, ya support system tuh it's important like that. Berarti ibaratnya mungkin dua hal itulah yang kalau menurut lo udah cukup untuk bisa compensating energi kita ketika ya emang kita udah tahu kita udah tahu udah priority kita ada kerjaan atau kehidupan gitu ya nggak sih?
Jadi yang pertama adalah ya lo menerapkan batasan gitu kan, menerapkan batasan. Batasan buat diri sendiri, bukan batasannya tuh benar literally buat diri sendiri gitu. Iya, Ya tadi jangan sampai ke Kiki tadi. Sushita masih buka Trello. ya ini jangan dicontoh perilaku gue persentasenya, emang gue yang bego aja, maaf banget. Berarti kalau seandainya memang kita adalah orang yang tidak ditakdirkan untuk punya support system, gimana Pak? Cari. Ini kayak this is kind of sad, tapi pasti ada orang kan atau perseners yang dia cuma bisa menerapkan batasan, dia nggak punya support system gitu, dan apa yang bisa diterapkan dia gitu. Jujur aku bakal bilang cari dan buat gitu loh maksudnya. Maksudnya gimana? Taking effort to make it gitu ya. Taking effort to make your own support system. Iya, karena support system tuh bukan, menurutku tuh kalau misalnya kita ngomong kayak bahasa objektifikasi gitu, itu investasi super panjang gitu loh, super duper panjang. Investasi. Kayak apa namanya, dan ya emang it takes work gitu loh, kayak kamu harus membangun orang-orang, yang kamu bangun kedekatan, yang kamu bangun apa-apa ya, tapi dengan situ tuh kayak kamu bisa mendapatkan sekumpulan orang yang emang beneran care, yang beneran support gitu, itu yang bakal ngebantu kamu, yang bakal memberikan energi gitu loh. Kayak gitu tuh aku selalu bilang kayak, terus kayak gimana caranya ya, kalau ada nggak teman-teman yang kamu udah deket gitu, ada nggak misalnya mungkin orang tua gitu yang orang tua yang bisa kamu ajak cerita, yang bisa kadang-kadang tuh aku kadang-kadang bahkan kalau aku capek gitu, aku kayak ke ibuku tuh kayak bilang, "Bu, mau peluk," gitu aja gitu, kayak dapet charge gitu. So cute. Gitu kadang-kadang tuh itu kayak membuat aku kayak ya ibuku support system aku gitu, kayak mungkin dia nggak akan bisa dengan aku cerita, tapi ya seenggaknya dia ngasih pelukan gitu. Yang kayak gitu-gitu support tuh bukan kayak saklek kayak kamu harus dapet kayak gini-gini, nggak. Support system tuh kamu buat berdasarkan keinginan dan kebutuhan kamu sendiri gitu. Kayak tadi kebutuhan aku adalah karena aku butuh didengarkan gitu. Tapi aku juga bisa kayak yang konsepnya adalah aku bisa ngasih mereka juga pendengar, aku juga termasuk pendengar yang baik, jadi kalau teman-temanku cerita aku juga bisa mendengarkan buat mereka gitu loh. Jadi nggak harus kayak kamu harus dapat mendengar yang baik, kamu harus dapat apa, enggak, tapi suka-suka kamu gitu. Kalau emang support system kamu ada butuh orang yang misalnya butuh yang butuh yang bisa marahin kamu gitu misalnya. Kayak tadi kayak kalau aku ada orang yang literally kayak hidup dia adalah buat marahin aku gitu. Kayak tidur apa gitu. Nah itu kadang-kadang kalau misalnya emang itu yang kamu butuhkan dan emang kamu bahasanya mungkin kayak love language-nya memang itu, ya udah nggak apa-apa, mungkin itu yang cocok buat kamu gitu. Tapi mungkin kalau kamu yang kayak aku yang butuh orang yang kadang-kadang butuh perlu untuk diingatkan untuk istirahat, atau misalnya buat bisa untuk diajak bercerita, untuk bisa diajak ngomongin ngalor ngidul, ya itu mungkin juga support system bagi kamu gitu. Jadi emang mungkin definisinya tuh beda-beda tergantung kebutuhan kamu juga. Enggaknya cari satu orang atau mungkin sekelompok orang, aku sih suka bilangnya sekelompok gitu, untuk yang benar-benar bisa ngebantu kamu going through your everyday hardships gitu loh. Nggak usah yang kayak mereka bakal kayak mereka akan stay selamanya gitu, nggak kayak gitu, tapi seenggaknya yang bisa ngebantu kamu untuk menurunkan stres, kayak menurunkan kelelahan, bikin agak sedikit senang gitu sih. Kayak support system bukan suatu hal yang kayak pakem gitu. Kayak aku agak-agak bingung sih kayak kenapa orang ya ini tapi ini benar sudut pandang aku pribadi, kenapa orang bingung buat support system, padahal literally mungkin kalau emang temennya ada bisa memberikan itu ke dia gitu, bisa memberikan ketenangan, bisa marahin dia, dan itu yang dia butuhkan, itu udah termasuk support system sebenarnya gitu loh. Bukan yang kayak harus di-post di Instagram, my support system, nggak kayak gitu sebenarnya. Astaga, ya ngerti banget gue Kak. Oke. Ya udah, berarti kita bisa simpulkan bahwa berarti gue mau ngasih tahu dulu sih perseners, jadi ini jawaban tentang support system ini bukanlah berarti bahwa kita bukan kita ngejudge kalian untuk gimana-gimananya ya, tapi emang ya kenyataan pahitnya adalah support system itu dibutuhkan agar kalian bisa staying sane gitu, se-introvert kalian atau kalian. Itu kayak ya emang support system itu dibutuhkan, dan how to find your support system ya emang it takes effort, it takes time gitu. Tapi ketika kita udah berhasil nemu support system, ya itu akan menjadi sebuah investasi gitu. Itu akan membantu kalian banget dalam hidup gitu. Gitu nggak sih Kak Andin? Jadi kayak emang kenyataannya adalah mau se-introvert apapun kita, ya kita harus punya seorang atau sekelompok orang yang
mendukung kita, membantu kita, ngingetin kita, atau gimana? Simpelnya sebenarnya gini sih, kita tuh manusia nggak bisa hidup sendiri, udah titik itu aja. Makanya aku bilang support system ada karena kita sebagai manusia itu makhluk sosial. Kita nggak bisa beneran literally sendiri, kayak bayangin sekarang kita pandemi aja sendirian aja tuh udah stres gitu loh. Iya, se-introvertnya gue sebagai seorang ambivert itu kayak ya pandemi ini benar-benar rese. Iya, Kacau. gue apa namanya, aku juga yang termasuk introvert aja juga udah kadang-kadang tuh pernah malam-malam tuh ngechat teman-teman gue kayak, please gue kangen banget sama kalian, kapan sih pandemi selesai gitu, kayak mereka kalau tumben-tumben ya gitu. Kayak gitu-gitu, maksudnya ya tadi emang support system ini bukan apa namanya, lebih ke arah karena kita sebagai manusia tuh nggak bisa hidup sendiri gitu. Itu kenyataannya, itu bukan ngejudge tapi emang itu realitanya, kita nggak bisa hidup sendiri gitu. Kita tetap butuh orang lain gitu. Nah, orang lainnya mungkin bisa dicari ya dari support system tersebut gitu. Dukungan emosional atau dukungan fisik, kayak dia mungkin ngasih makanan atau ngasih apa kayak gitu kan juga bisa gitu loh. Sip. Ini benar-benar aku pegang banget sih advice dari Kak Andin, karena sebagai orang pekerja kreatif juga dan orang yang pernah emotional burnout juga, aku harus memegang ini. Tapi ya benar, kayak ya seperti itulah perseners, bahwa emang kenyataan hidup tuh kadang harus diterima gitu. Dan ya perasaan kita terkait itu, misalnya kita sedih bahwa hidup memang pahit, ya itu diterima juga gitu. Kayak kita nggak bisa menolak bahwa ya kalau kenapa sih hidup harus pahit banget gitu. Gue kan jadi begini, nggak bisa kayak gitu juga kan. Udahlah ya. Oke, Kak Andin. Ini durasi sebenarnya udah kacau banget sih, udah lebih dari apa yang seharusnya. Tapi ini insightful banget, jadi gue harap siapapun yang ngedit audio ini tolong jangan dipotong ya guys. Ini insightful banget. Pokoknya untuk closing our discussion ya, emang pertama work-life balance itu di masa seperti ini, bahkan eranya gitu, itu adalah sebuah kebullshitan dan itu adalah kenyataan pahit ya, tapi balik lagi yang membuat kita bisa membalance kehidupan kita ya bagaimana kita design our time gitu, kayak gimana kita knowing ourselves, dan ya itu pentingnya mengenal diri gitu kan. Dan untuk compensating energi-energi kita yang terbuang, semisal kita telah mengenal diri kita bahwa kita harus kerja malam-malam kah misalkan, atau kita harus kerja secapek apapun gitu ya, adalah pertama membuat batasan bahwa kita emang harus membatasi diri kita, terkadang kita harus membatasi diri kita untuk kita istirahat, dan yang kedua menemukan support system gitu. Menemukan support system pun juga bukan hanya untuk orang ekstrovert, even orang introvert pun tetap harus punya support system. Karena manusia mau introvert, ekstrovert, mau dia penyendiri atau suka yang rame-rame, dia tetap makhluk sosial yang harus ditemenin. Even satu orang pun udah cukup menjadi support system kalau emang benar-benar nggak bisa mencari banyak orang gitu, nggak sih Kak? Benar-benar. Dan by the way, gue mau ngasih tahu juga, semisal kalian para perseners mendengar podcast ini dan mungkin merasa kayak ini masih belum cukup membantu gitu, nggak ada salahnya untuk kalian nyoba mentoring atau konseling 1%, ikut konsultasi ke mentor maupun psikolog dari 1%. Karena ya seperti tadi gue sebutin kan, Kak Andin sendiri juga cukup expert dalam hal mengenal diri. Dan mengenal diri ini tuh penting untuk kita tahu ya gimana cara kita kerja. Itu kan diawali dari gimana kita tahu diri kita seperti apa kan. Dan ya itu di mentoring lo akan banyak menemukan itu gitu. Di counseling pun juga apabila lo mengalami emotional burnout karena work life balance yang nggak ketemu-temu gitu, lo bisa banget untuk counseling juga sama psikolog. Kalau untuk kelas online sendiri, kita juga punya materi untuk mengenal diri gitu. Kita juga punya webinar-webinar terkait self awareness ini yang gue sangat yakin akan membantu lo gitu untuk bisa mengenal diri dan bisa membantu lo menjadi lebih produktif seenggaknya 1% setiap harinya. Oke lah Kak Andin, makasih banyak atas sesi konsultasinya, karena bagi gue ini juga menjadi sebuah konsultasi sih. Dan ini udah lama banget loh, kayak udah terhitung 50 menit kalau gue lihat di countdown. Wow. Ya Allah, semangat kan Andos. Semangat siapapun yang edit audionya. Makasih banyak Kak Andin atas waktunya yang diluangkan. Dan untuk para presenter, semoga kalian senang dengan konten kita kali ini. Ya,
Mungkin bagi kalian yang udah dengar suara gue, ini kok kali ini audionya panjang banget ya. Enggak, ini insightful banget guys, kayak kalian harus denger gitu. Dan semoga kalian senang dengan apa yang kita bahas tadi ini. Sekian, mungkin gue tutup aja biar nggak terlalu lama. Terima kasih semuanya, terima kasih Kak Andin, terima kasih para perseners yang bermain. Sampai jumpa di 1% podcast berikutnya. Dadah!